Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Oke sahabat semuanya, kita masih membahas nih seputar otomotif, khususnya mobil listrik. Dan ini masih sangat menarik karena VinFast sedang gencar-gencarnya, nggak cuma di Indonesia, bahkan di seluruh penjuru dunia ya. Dia sedang gencar memasarkan produknya. Dan ini di Indonesia sudah ada yang review 1 bulan pakai VinFast, 5 kekurangannya. Oke, kekurangannya apa aja? Karena saya sangat tertarik dan menanti-nanti nih, ada siapa aja yang menyatakan keunggulannya apa-apa saja. Bahkan di konten sebelumnya ada yang merasa sangat puas, bahkan memberikan nilai 10 ya, ada yang memberikan beberapa nilai dari segala performanya. Tapi untuk kekurangan ini tentunya masih sangat minim karena ini baru saja keluar. Kalau mau dicari-cari kekurangnya mungkin masih agak susah, jadi mungkin butuh sebulan minimal ya 6 bulan bahkan setahun mungkin baru akan tampak apa saja sih yang terasa di kekurangan dari VinFast ini. Dan ini 1 bulan sudah mulai muncul. Oke, kira-kira fatal apa enggak dan apa saja kekurangan yang disampaikan, mari kita simak bersama-sama teman-teman. Ini kita sudah pakai selama 1 bulan. Memang ada beberapa kendala ya. Nah, kendala yang pertama itu berkaitan dengan AC ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah menggunakan VinFast ini mengalami hal yang sama. Biasa AC-nya akan berbunyi ya, berbunyi cetek-cetek gitu di AC-nya. Biasa setting sekitar suhu 20-an derajat gitu ya. Ini nanti kalau cukup lama akan bunyi cetek-cetek gitu ya. Nah, kemudian masih di AC ini untuk blowernya cukup kencang ya. Ini sehingga kena muka karena panelnya cuma di sini dan satu lagi di sini. Nah, kita tambahin lagi untuk penghalang di situ supaya semburan AC-nya tidak terlalu kuat. Oke, kalau masalah AC saya kira nggak begitu bermasalah, cuman yang cetek-cetek tadi ya, mungkin termostat ya mungkin ya. Tapi sepertinya ini belum begitu parah ya, sesuatu yang parah kayaknya masih okeable lah, masih okeable. Kemudian kalau semburan angin itu kan cuman masalah di kipas ya, bagus lah, berarti kipasnya bisa nyembur dengan kenceng ya, bagus. Blower kipasnya bagus. Oke, lanjutkan. Kekurangan selanjutnya adalah di sisi monitor ini ya, monitor head unitnya. Ini kalau kita setting, contohnya kita setting wallpapernya. Ini ada wallpapernya di sini. Contohnya wallpaper kita pilih gitu ya. Ya, contohnya salah satu ini, contohnya kita pilih, kita confirm. Nah, ini muncul seperti ini. Tapi nanti kita tinggal 1 malam, nanti akan berubah lagi ke posisi yang tadi, yang warna biru tadi ya, yang polos ini. Dia akan balik seperti ini. Oke, masalah ini semacam template wallpaper ya. Jadi ini juga bukan sesuatu yang payah ya, sesuatu yang parah. Mungkin cuman ya kayak kalau komputer ya harusnya bisa stay di settingan itu, tapi tiba-tiba dia akan restart ulang kembali ke mode awal ya. Ya harusnya ini bisa diatasi ya, harusnya nggak rumit. Tapi secara performa kendaraan menurut saya ini masih nggak ada masalah ya, masih oke lah ya. Nah, ini sering seperti ini dan belum tahu kenapa masalahnya. Jadi softwarenya juga sudah di-upgrade tapi tetap sama ya. Jadi kita harus setting berulang-ulang. Ini masalah di software head unitnya saya rasa ya. Jadi kita harus set berulang-ulang. Kekurangan selanjutnya adalah biasa kalau di mobil-mobil EV biasanya yang di arah tengah ini cukup panjang ya teman-teman. Seperti armrestnya gitu ya. Di sini nggak ada, jadi cuman ada ini buat menyimpan gelas. Di sini untuk menyimpan ya kartu parkir dan sebagainya. Dan kompartemen selanjutnya di sini nih sangat kecil sekali, teman-teman. Tuh.
untuk kepeper-peper saja sudah sangat kecil. Nah, ini kekurangan. Oke, ini saya kira juga bukan hal yang krusial ya, karena cuman armrest ya, tempat untuk naruh tangan, itu masalah desain saja. Tapi ini juga harus dimaklumi karena mobil kecil ya, mobil kecil kalau dikasih armrest maka dia mungkin akan kesulitan naruh handrem tadi ya. Handrem, kemudian kalau laci ini juga nggak mungkin bisa kasih laci besar karena memang badan mobil ini kecil ya. Jadi ya ini bukan suatu kekurangan yang krusial ya. Ya, itu sudah sangat kecil banget. Jadi cuman sedikit sekali untuk bisa menyimpannya, dan di sini juga cukup kecil areanya ya. Kemudian untuk penyimpanan juga sama. Di sini untuk demo unitnya sudah ada kaca ataupun lampunya. Ini saya harus tambahkan lagi. Katanya yang produksi sebenarnya nggak ada lampunya. Di sini nggak ada lampunya, jadi kita tambahkan lagi. Sayang sekali ya. Kekurangan selanjutnya ya, kita ini untuk tahu tripnya kita bisa punya A dan B. Tapi kita nggak tahu persentasenya ya. Jadi distance-nya contohnya 51, tapi kita nggak tahu distance-nya. Jadi kita harus pindah menu lagi nih, tahu baterainya berapa ya. Ini 63%. Nah, kekurangannya itu ya. Jadi dalam satu panel tidak ada muncul kilometer yang sudah kita capai dan baterainya. Nah, ini Oke, ini juga bukan kekurangan yang krusial juga. Tadi untuk yang kaca ada lampunya itu saya kira itu fasilitas tambahan saja. Bahkan kalau nggak ada itu juga nggak ada masalah. Kemudian kalau ini kan selera ya, mungkin harapannya dalam satu panel itu bisa ditampilkan fitur-fitur, mungkin ada suhu, kemudian baterainya berapa persen, sudah tercapai berapa persen, kemudian masih daya jangkaunya berapa kilometer lagi. Mungkin memang kalau itu bisa dibikin di tombol dashboard itu harusnya bisa itu dibikin tombol-tombol kecil kan, kecil ya. Jadi kadang di sini berjejer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dalam satu dashboard itu bisa memunculkan performa dari kendaraan itu, baterainya berapa persen, yang tersisa, yang daya jangkaunya masih berapa, kemudian kecepatan dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa itu itu masalah software nantinya. Tentunya ini akan butuh desain ulang. Tapi ini juga bukan kekurangan yang krusial ya, itu masalah desain fitur, dan mungkin semakin rumit untuk membuat tampilan seperti itu ya, itu butuh software yang lebih berat ya. Nah, mungkin di situ permasalahannya. Ini tampilan yang menurut saya kalau bisa diganti ya. Nah, kekurangan yang terakhir adalah ini ya, remote-nya ya. Remote-nya ini bisa membuka bagasi, tapi seringkali waktu kita kantongin kepencet nih, kita buka yang ini langsung kebuka di bagasi belakangnya. Jadi seringkali terjadi, hampir beberapa kali waktu di rumah makan juga ngebuka sendiri karena kepencet waktu kita membawa remote-nya. Ini lumayan krusial. Terus kemudian juga tidak ada untuk mematikan bagasinya itu ya. Jadi ini yang sebaiknya bisa ya, karena tiba-tiba kebuka sendiri ya. Kalau sadar, kalau nggak sadar kita kan barang-barang kita bisa hilang dan sebagainya diambil, karena itu di parkiran ya. Jadi ini lumayan penting banget ya. Oke teman-teman, kalau menurut saya dari kekurangan yang disampaikan dari konten tadi ya, itu di AC saja yang menurut saya yang paling terasa cukup krusial, karena itu bener-bener yang dirasakan mungkin itu terkait dengan motor AC-nya, kemudian blower-blowernya, kemudian sistem jalurnya, kompresornya ya, itu mungkin ada bermasalah. Kemudian pengatur timer suhunya, termostatnya, nah itu mungkin ada sedikit bermasalah. Tapi itu sebenarnya bisa juga diatasi karena mobil-mobil sebelumnya kan sudah menggunakan teknologi AC itu udah lama ya. Jadi kalau ada masalah di situ harusnya bisa
eksploitasi. Tapi kalau yang lain-lain itu sudah terkait software, dan untuk performa mobilnya sendiri menurut saya nggak ada masalah ya. Nah, jadi masih ringan. Oke, semoga informasi bermanfaat, dan kita akan cari lagi nih selanjutnya apa ini yang menjadi keluhan. Tapi overall dari semua 5 keluhan ini, karena menurut saya ya, ini masih belum keluhan yang fatal ya. Jadi semuanya masih batas wajar, kendaraan masih bisa digunakan dengan wajar ya. Jadi tidak ada kendaraan yang terkait dengan safety. Kemudian kalau ini kerusakan ini benar-benar fatal, misalkan sistem pengereman blong, kemudian gagal pengereman, itu kan bisa terkait safety ya, terkait nyawa. Jadi itu sudah kategori berat ya. Tapi kalau ini ya saya kira masih kategori ringan. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.